Ini dia 5 bisnis yang cocok untuk kaum introvert. Sebelum gue masuk ke poin pembahasan, gue mau buka data dulu dari Forbes. Yang dimana menurut Forbes, introvert itu lebih unggul dalam hal berpikir mendalam, mendengarkan dengan baik, dan memproses informasi. Dan menurut gua, ketika introvert ngerasa bahwa dirinya nggak mampu atau nggak bisa untuk melakukan bisnis apapun, itu adalah kesalahan yang besar. Ataupun sekarang banyak orang yang berpikir bahwasanya introvert itu adalah orang-orang yang pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dalam karir nggak bisa, ataupun mungkin dalam bisnis nggak bisa. Justru sebenarnya kebalikannya, mereka punya keunggulannya sendiri yang bikin mereka lebih punya keunikan daripada orang-orang lainnya yang mungkin berbeda dengan mereka. Kayak tadi, introvert tuh lebih unggul dalam berpikir kritis atau critical thinking. Jadi kalau misalnya introvert dikasih sesuatu, dia bisa mikirin hal tersebut mungkin dalam waktu yang cukup lama, tapi outputnya mungkin bisa lebih bagus daripada yang extrovert. Terus juga bisa mendengarkan dengan baik. Kalau misalnya orang extrovert, mungkin misalnya mereka ngomong dulu, baru dengerin orang, mungkin orang introvert bisa mendengarkan dengan baik dulu, mengolah informasi, memproses, lalu bisa jadi output yang mungkin lebih baik gitu. Dan sebenarnya ini bukan hal yang harus untuk dipermasalahkan, tapi maksud gua, kalau misalnya kalian introvert, itu jangan jadi halangan atau hambatan atau alasan untuk kalian akhirnya nggak grow gitu dari sisi bisnis ataupun dari sisi pekerjaan. Padahal secara definitif aja ya, misalnya introvert itu kan sebenarnya orang yang butuh waktu untuk menyendiri, untuk charge lagi tuh energi yang mereka punya. Biar kalau misalnya mereka ketemu orang, energinya nggak habis tuh. Atau kalau udah habis, ntar dia balik lagi ngisi lagi dalam kesendiriannya. Dan dia kalau dalam menyendiri, dia bisa lebih fokus, lebih tenang dalam bekerja, dan bisa menghasilkan output yang jauh lebih bagus ketika di dalam keramaian. Beda sama extrovert. Kalau secara definitif kan extrovert tuh sebenarnya orang yang suka bersosialisasi, ramah, cepat beradaptasi sama orang lain. Beda sama introvert. Kalau introvert kan butuh waktu untuk beradaptasi. Dan juga kalau extrovert tuh ya, kalau dia ada keramaian, dia malah recharge energinya gitu. Kalau gue pribadi ya, kalau gue boleh cerita, gue tuh TK tuh sebenarnya introvert masuknya. Karena gue tuh takut ketemu sama orang gitu. Bahkan malu-malu, nggak berani ngomong, nggak berani ngasih tahu apa yang gue rasakan gitu. Tapi makin kesini gue nggak tahu kenapa gue malah jadi kayak orang extrovert ya. Kayak misalnya kalau sendiri di kamar gitu, gue ngerasa kayak nggak nyaman aja. Gue harus keluar, harus ketemu orang, ngobrol, networking sama orang baru gue ngerasa ke recharge. Tapi di satu sisi juga kadang kalau gue ketemu sama orang kebanyakan, energi gue ngerasa cepet habis gitu. Dan teman gue yang kayak gini juga ada. Dia kelihatan extrovert banget nih, ketemu sama orang terus. Tapi padahal energi dia itu cepet habis gitu kalau ketemu sama orang. Dan dia butuh menyendiri untuk recharge lagi. Tapi setelah menyendiri, nggak lama lagi dia butuh ketemu orang lagi gitu. Makanya gue nggak tahu nih gue sebenarnya introvert atau extrovert ya. Apa mungkin ambivert gitu ya. Nah setelah intermezzo ini, mungkin gue langsung aja masuk ke poin yang pertama. Yaitu bisnis yang paling cocok untuk orang introvert adalah digital product business. Nah apa sih bisnis produk digital ini? Jadi simpelnya gini, bisnis produk digital itu adalah bisnis yang dimana lo nggak butuh modal nih. Lo nggak butuh modal sama sekali. Modalnya cuman HP, komputer, laptop, atau kuota gitu. Itu udah cukup untuk lo bisa bangun produk digital. Nah, produk digital ini kalau secara garis besar tuh banyak. Ada e-book, ada e-course, lalu juga ada aset digital, ada template, dan banyak hal lain lagi yang bisa tergolong dengan produk digital ini. Kalau misalnya lo orang yang memang nggak berani banget nih ngomong depan kamera, lo bisa tuh bikin e-book. Lo bisa bikin buku digital yang itu bisa menjelaskan skill set yang lo punya, lalu lo jual tanpa harus nunjukin muka. Dan cara jualnya gimana? Ya harus konten, tapi kontennya nggak harus kelihatan muka. Kalau misalnya lo nggak suka untuk di depan kamera, lo bisa pakai akun faceless yang nggak ngeliatin muka. Jadi konten, pakai footage, pakai carousel kayak gua misalnya. Ada tulisan gitu kan, yang ada copywritingnya, yang ngehook, yang bisa bikin orang akhirnya tertarik sama produk yang lo jual. Kenapa gue menyarankan produk digital? Karena ya bikinnya sekali, tapi untungnya bisa berkali-kali gitu. Lo bikin sekali nih produk digital tanpa harus negosiasi sama siapapun. Bikin aja sendiri, abis itu lo jual deh. Segampang itu. Nah yang kedua adalah handmade product. Handmade product ini maksud gue adalah produk-produk yang bisa lo ciptakan sendiri dengan tangan lo gitu. Misalnya kayak hamper, souvenir. Ini juga yang gue lakukan gitu. Karena gue dulu memang pas awal-awal mulai bisnis, gue memang belum pede gitu. Gue ngerasa kayak gue belum bisa untuk langsung banget terjun buka bisnis offline, misal kayak makanan, F&B gitu ya. Atau mungkin bisnis clothing yang langsung buka store, gue belum bisa gitu. Dan kebetulan saat itu masih COVID, jadi gue berpikir apa ya yang misalnya cocok untuk orang-orang yang nggak mau kelihatan depan kamera, yang nggak mau negosiasi sama orang lain untuk keluar gitu ya, untuk ketemu sama orang, tapi bisa bikin bisnis gitu. Nah kebetulan saat itu gue memanfaatkan platform media sosial, which is Instagram dan juga TikTok, yang dimana gue jualan di sana dengan keranjang kuning. Dan juga yang pasti gue manfaatin marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau OLX untuk gue jualan di sana gitu. Jadi gue saat itu jualan hampers ataupun jualan kado atau souvenir yang dimana buat sendiri. Dan ini budgetnya cukup murah. Saat itu gue mulai dengan modal 400.000, gue gulung-gulung, akhirnya dengan keuntungan yang ada bisa sampai 2 digit dalam waktu kurang lebih ya beberapa bulan aja saat itu. Itu untuk pemula udah sangat bagus menurut gue. Dan yang ketiga adalah
white label product. Nah, white label product ini adalah produk yang dimana lo bisa menyerahkan produk lo ke maklon gitu, lo tinggal rename gitu. Jadi ada produk-produk yang misalnya lo nggak perlu produksi sendiri, yang memang udah dibikin sama orang lain, lalu lo tinggal taruh aja nama brand lo di situ. Misalnya kayak produk yang sebelumnya itu adalah makaroni yang dijual dalam jumlah banyak pak gitu, lo bikin aja kecil-kecil, terus lo jual, lo taruh di kantor-kantor. Nah itu kan cocok tuh buat orang-orang yang mungkin mereka tuh kerja tapi ngerasa mereka tuh nggak punya banyak cemilan gitu. Jadi cocok buat mereka-mereka yang mau kerja sambil ngemil misalnya. Atau mungkin produk-produk yang white label juga, selain makanan yang seperti itu, mungkin ada juga produk FMCG lainnya yang bisa lo manfaatkan juga dengan skema white label ini gitu. Terus yang keempat adalah tech business industry. Jadi yang gue maksud di sini adalah semuanya yang berkaitan dengan industri teknologi. Bisnis teknologi ini justru melahirkan banyak sekali founder-founder sukses di luar sana. Contohnya Elon Musk, Mark Zuckerberg, atau mungkin siapapun yang ada di Indonesia yang bahkan mereka introvert juga. Tapi karena bisnis di bidang teknologi ini justru mereka bisa lebih oke daripada orang-orang yang justru nggak bergerak di bidangnya. Karena gini, orang kan introvert nih misalnya, malu, mungkin energinya ada ketika dia kerja sendiri, hening gitu. Ini cocok banget kalau pekerjaannya di bidang tech gitu, tech business industry. Nah contoh-contohnya seperti apa? Misal lo bisa bikin perusahaan, atau nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah besar-besar perusahaan. Lo bikin brand kecil-kecilan yang dimana itu mungkin jasa pembuatan website, atau mungkin jasa coding, jasa pemrograman, atau mungkin jasa audit codingan, atau mungkin jasa audit pemrograman, dan lainnya juga yang bergerak di bidang teknologi juga. Mungkin lo bisa bikin edutech juga, tapi lo yang bikin orang gitu. Jadi orang datang ke lo dan lo buatin mereka aplikasi sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Nah terakhir adalah digital agency. Nah ini sebenarnya agak tricky juga kalau misalnya gue bilang ini cocok untuk orang introvert ya. Karena kalau untuk di bidang agency kan kita butuh banyak deal-dealan sama orang ya. Kita butuh ketemu orang, gimana caranya kita ngeyakinin orang. Mungkin ini harus didampingi dengan partner yang emang suka sosialisasi dan cepat ramah sama orang lain gitu. Karena dalam agency bisnis, mungkin si introvert ini bisa ngurus bisnis dari sisi yang memang berkaitan dengan critical thinking, lalu juga harus mengolah informasi, dan juga membuat outputnya menjadi semenarik mungkin. Nah, si extrovert ini gimana caranya deal-dealan sama customer baru, sama klien baru, untuk bisa dapat project yang besar. So, digital agency ini banyak banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada social media management, lalu juga ada jasa pembuatan website juga bisa masuk, lalu juga misalnya ada jasa fotografi, jasa desain, pembuatan logo, itu masuk semua dalam konsep yang gue sebut tadi digital agency gitu. Nah, dari 5 bisnis ini mungkin teman-teman bisa pilih salah satu yang teman-teman ngerasa, oke, gue kayaknya lebih cocok di sini nih. Atau mungkin teman-teman ngerasa, oke, mungkin gue lebih passionate untuk ngerjain hal ini gitu. Teman-teman pilih aja salah satunya. Dan mumpung ini udah masuk 2025, gue saranin buat teman-teman jangan lupa untuk gimana caranya manfaatin apa yang kalian punya sebaik mungkin. Ada HP manfaatin, ada laptop manfaatin, ada iPad manfaatin, ada komputer manfaatin. Semuanya manfaatin untuk gimana cara kita bisa ngebuka peluang-peluang besar lagi ke depannya untuk bisa survive dan jadi lebih baik dari kita sebelumnya di setiap harinya. Makanya gue selalu gaungkan tuh ada konsep namanya Kaizen, itu konsep dari Jepang yang dimana bilang kita harus improve setiap hari, walau 1% teman-teman. Jadi bisnis tuh walau 1% yang penting improve dulu. Jangan jalan di tempat gitu. Karena ngelakuin hal yang sama setiap harinya itu sama aja kita kayak nggak ngapa-ngapain gitu. So, gue harap video ini bisa membantu teman-teman semuanya. So, kalau kalian misalnya punya judul-judul atau topik lain yang mau gue bahas selanjutnya di video YouTube gue, jangan lupa tulis aja di kolom komentar. Nanti gue pilih yang paling bagus, gue bakal bikin videonya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye.